Pas abis nonton Spirited Away atau My Neighbor Totoro, pasti lo ngerasa kayak ini bukan cuman film anak-anak biasa. Ada sesuatu yang bukan cuman bikin kita merenung, tapi malah pengen ngelawan. Entah itu dalam hidup, alam, atau kerjaan. Nah, itu dia. Ghibli itu bukan cuman soal gambar-gambar indah yang bisa AI tiru. Ghibli ya soal senimannya. Semua berakar dari perjalanan hidup si seniman ngelewatin fase-fase dalam hidupnya. Itu yang ngebentuk dimensi estetika dalam seorang artis. Kalau gambarnya keren, ya itu cuma permukaannya aja. Termasuk Miyazaki sang sendiri, terutama masa mudanya yang penuh gejolak politik dan filosofi berat. Karya-karya awalnya itu goldmine buat ngerti kenapa film-filmnya sekeren sekarang. Gue juga dulu mikir Ghibli itu cuman animasi estetik doang. Sampai suatu hari gue nemu Future Boy Conan tahun 1978, serial TV Miyazaki sebelum Ghibli ada. Ceritanya tentang anak-anak yang bertahan di dunia post-apokalips ngelawan negara industri jahat. Gue kaget, ternyata dari awal banget Miyazaki udah ngomongin isu kelas, eksploitasi buruh, dan bahaya kemajuan buta. Rasanya kayak nemu kunci rahasia buat ngertiin semua film Ghibli yang gue suka. Lo bakal lihat polanya berulang, tapi dengan nuansa yang berbeda seiring dia berubah. Yang bikin Ghibli istimewa dan gak bisa direplikasi AI cuman data dari gambar. Itu adalah pengalaman hidup dan pergulatan pemikiran Miyazaki sendiri. Karyanya itu cerminan perjalanan intelektual dan emosionalnya selama puluhan tahun. Mulai dari Marxis militan sampai akhirnya kecewa, semua dia tuang di film-filmnya. AI bisa bikin gambar pemandangan cantik, tapi nggak bisa ngasih jiwa dan konteks sejarah yang kompleks kayak gitu. Tapi sebenarnya, apa yang lo harapin sih? Kenapa Marxisme Miyazaki masih relevan buat dibahas hari ini? Miyazaki muda itu Marxist to land. Dia aktif di serikat buruh animator di Toei, bahkan sempat diusir gara-gara itu. Konsep yang dia pegang waktu itu kira-kira, dia percaya dengan perjuangan kelas dan eksploitasi. Lo bakal lihat banget di karya awalnya kayak Future Boy Conan, buruh tambang dieksploitasi, dan Castle in the Sky, pekerja yang punya solidaritas yang kuat. Terus dia juga ngomongin tentang bahaya kemajuan yang menghilangkan sisi kemanusiaannya. Bagi Miyazaki yang Marxis waktu itu, kemajuan industri sering dijadikan alat penguasa buat menindas, kayak negara industri Conan atau Tolmekia di Nausicaa. Setelah fase Marxis itu luntur karena kejatuhan Uni Soviet, Miyazaki jadi lebih gambarin komunitas kecil sederhana, harmoni sama alam kayak High Harbor di Conan atau lembah angin di Nausicaa sebagai alternatif dari masyarakat industri yang kejam. Sebelum studio Ghibli berdiri tahun 1985, Miyazaki udah bikin karya-karya keren yang jadi fondasi. Future Boy Conan, karya TV lengkap satu-satunya Miyazaki. Dunia hancur gara-gara perang nuklir, sisa manusia berjuang keras. Ada perjuangan kelas yang sangat jelas, buruh versus penguasa industri, kritik tajam sama kemajuan teknologi buta, dan penghargaan ke kehidupan sederhana harmonis alam. Romantis, penuh aksi, dan pesan politiknya gak dipaksakan. Wajib tonton buat yang ngerti akar pemikirannya Miyazaki. Terus ada Lupin III, The Castle of Cagliostro, film bioskop pertama Miyazaki. Meski bagian franchise Lupin yang biasanya kocak dan seru, Miyazaki kasih sentuhan romantis dan kesatria ke Lupin. Ini kayak petualangan terakhir yang idealis, simbol masa muda Miyazaki yang masih percaya pada romantisme dan aksi heroik melawan yang jahat. Walau akhirnya balik lagi ke status quo. Estetikanya udah khas banget. Terus ada Nausicaa of the Valley of the Wind. Ini bukan film Ghibli, tapi cikal bakalnya. Dibuat sebelum Ghibli resmi berdiri ya. Ini masterpiece awal yang nunjukin peralihan Miyazaki. Kritik industri dan perang masih sangat kental. Tolmekia. Tapi concern ekologis udah sangat menonjol. Lautan kerusakan, juga muncul tema Mesias di Nausicaa. Film ini bikin sukses besar dan jadi fondasi berdirinya Studio Ghibli. Mangganya yang selesai tahun 1994 bahkan lebih gelap dan dalam, mencerminkan perubahan yang jauh lebih pesimis terhadap manusia dan kemajuan. Jadi gimana? Sekarang lo ngerti kan kalau keindahan Ghibli itu punya akar yang dalam banget. Setiap kali lo lihat karakter Miyazaki terbang bebas di angkasa, entah naik sapu, pesawat, atau nunggangin angin, ingat ini. Ini bukan cuman adegan yang keren, itu simbol perjalanan panjang dari Miyazaki. Dari Marxis muda yang percaya manusia bisa terbang menggapai masyarakat adil lewat perjuangan kelas, sampai ke orang yang lebih percaya pada kearifan alam dan kekuatan lokal, tapi tetap mempertahankan kecintaan pada kebebasan, keindahan, dan semangat terbang melawan arus itu sendiri. Penerbangan itulah metafora hidupnya.
Terbanglah, tapi selalu ingat dari mana angin berhembus.